Pertanyaan pertama, bisa diceritakan bagaimana proses awal awal saat mulai membatik? Oke, perkenalkan nama saya Wisnu Pace. Proses pertama pembuatan membatik itu, ini menceritakan saya toh, Mbak? Iya. Di sini toh? Iya. Itu pertama-tama yang disediakan itu mulai dari peralatan canding, kuas, terus lilin, itu, lalu kain. Siapa yang pertama kali mengajarkan Mas Wisnu membatik? Yang mengajarkan pertama kali saya Mas Bayu sama Bapak Girin. Dan apa yang paling susah waktu pertama kali belajar membatik? Paling susah itu memegang canding dulu, soalnya tremor tangan saya. Apa sih tantangan Mas Wisnu dalam proses membatik ini? Tantangan saya itu kalau ada pesanan banyak itu harus mengejar target itu. Dan apakah ada perbedaan waktu membatik motif klasik sama motif abstrak? Kalau perbedaan waktu itu mungkin lamanya. Waktu prosesnya itu kan kalau apa tadi Kak? Perbedaan waktu kalau membatik motif klasik sama abstrak. Kalau klasik itu soalnya detail, jadi harus lama. Kalau motif abstrak? Kalau motif abstrak itu kan cuma kayak ngawur gitu, jadi bisa cepat. Apa sih tantangan terbesar saat diminta mencoba motif yang belum pernah dibuat sebelumnya? Tantangannya itu ya cuma nanti kalau gagal gimana, terus nanti kalau nggak sama gitu. Gimana cara Mas Wisnu ini mengatasi rasa takut atau ragu saat mencoba teknik atau motif yang baru? Cara mengatasinya ya, kalau saya pribadi nggak saya pikirkan, nanti hasilnya gimana belakangan itu. Dan bagaimana sih cara mengekspresikan diri lewat motif batik tersebut? Kalau cara mengekspresikan diri itu ya gimana ya Kak? Ya cuma biasa-biasa saja. Bisa diceritakan satu motif yang paling berkesan saat membuat batik? Satu motif yang paling berkesan itu yang abstrak itu, yang pesanannya sampai ratus-ratusan itu sampai sekarang masih ada lagi. Apakah pernah bereksperimen dengan warna yang tidak biasa? Kalau itu sih kayaknya belum pernah saya. Apa sih yang membuat Mas Wisnu ini memilih untuk mulai berbatik di usia muda? Soalnya ya pertama saya tidak lulus sekolah, terus saya langsung mulai bekerja untuk itu mencari uang. Dan apa tujuan besar yang ingin Mas Batik sampaikan lewat karya batik ini? Mungkin bisa membuat yang karya-karya lebih bagus lagi, dan mungkin untuk penjualan bisa lancar. Dan apa sih pesan Mas Bayu ini untuk generasi angkat? Para Mas, mati Mas. Perhitkan. Masih keterangan. Ininya Mas Wisnu terang sebelah. Serius, pantulan ya. Karena kan Faiza gini. Ya pegel juga sih dipegangnya. Tadi bentar Mas, yang bagian apa tadi ya? Tadi bagian apa Bil? Masih ingat nggak lu? Gue nggak pause kok. Yang gue stop. Iya, Mas, yang bagian yang awal mulai membuat berarti bisa jadi long, maksudnya lebih panjang lagi nggak ceritanya? Kita kan mau ditambahin footage-nya tuh, biar bisa panjang ceritanya. Oke. Ulang bagi dari sini Mas? Ini diulang semua. Enggak, yang bagian Apa yang membuat Anda memilih untuk Iya. mulai batik? Dari awal kan. Lu lihat kamera nih. Taruh, belum dimulai. Saya cerita Mas dari awalnya Ustaz kayak sampai batik di usia muda. Iya, makanya lu diem aja mungkin pantulannya gini nih. Satu titik, makanya gini. Kamu gue yang megang deh. Coba. Alhamdulillah. Nih, Yuk. ini muka Mas Wisnu keterangan nggak? Apa gini? Mantul. Enggak. Mau gimana? Ini udah oke.
Oke, bawah. Bawah. Mati lagi. Mas, ternyata ke saya. Nih mantul cahaya dari sini. Ini gue ngeliat nih. Diam, Kelihatan diam. nih, kan silau. Diam. Nih, ke silau nih ya? Silau. Silau ya mas ya? Ya. Gini aja nih. Gini. Ya udah. Nah. Itu masih ke-record kok. Terus pencet yang mana? Udah dong, masih ke-record ini. Ayo. Oke, 1, 2, 3 mulai. Apa yang membuat Mas Wisnu itu memilih untuk mulai membatik di usia muda? Alasan saya itu ya, pertama saya sekolah cuma sampai SMP, terus saya cari kerjaan itu kan saya dulu jurusannya di SMSR Indonesia itu, jadi saya memilih untuk kerja di batik soalnya ya skill saya di situ. Tujuan besar yang ingin disampaikan lewat karya batik Mas Wisnu apa? Tujuannya untuk biar semoga batiknya itu laris terus. Usia yang khususnya masih muda itu apa pesan buat generasi muda yang suka batik atau sebagai generasi muda? Itu mungkin ya gimana ya, Mungkin masnya bingung jawabnya kayak gini mas. Pesan saya untuk generasi muda saat ini mungkin bisa lebih mencintai batik, ya. gitu. Karena ini kan Mencintai batik ya. apa namanya, turun temurun gitu. Jawabannya Warisan. itu aja, warisan. Nggak tahu tanya masnya Ini bisa satu lagi kalau ada lagi. Ini gimana kak tadi? pesan saya untuk generasi muda saat ini mungkin bisa untuk lebih aware dia buat tapi menurut masnya ya, karena batik adalah warisan. Mencintai batik kalau sudah mencintai batik. Pakai bahasa Mas Duri aja. Oke. kayak mas kan mencintai batik lewat lukisan batik. Baik. Langsung aja mas. 1, 2, 3 action. Nah, mungkin untuk generasi muda, mungkin untuk lebih mencintai batik agar sampai besok agar terus berkembang. Terus selanjutnya untuk proses batik itu ada apa aja yang dan bisa dijelaskan prosesnya seperti apa yang sering Mas Wisnu lakukan? Untuk proses batik itu awalnya ada proses pengecapan, terus pewarnaan, mungkin ada ke pencantingan, terus abstrak, lalu nanti yang terakhir itu proses pengelorotan malam itu. Ceritain gitu satu-satu. Ya. Pengecapan itu Ceritain aja apa mas gitu? kayak prosesnya gimana. Mulai dari apa tadi Pengecapan. pengecapan itu prosesnya seperti Sketsa, iya, enggak sketsa tadi pakai canting atau apa? Kalau satu-satu malah bingung ya kak. Bingung. Iya. oh iya. Jelasin. Ya udah lanjut dulu mungkin terus abis ini dari minta yang lain. Minta yang lain. Nah, jadi Mas Wisnu buat tambahan ini. Boleh. Ini mungkin Ngerti. tutup. Dia nanti lah. Pasal password udah. Kenapa diganti? Bisa. Terus selanjutnya Mas, menurut Mas Wisnu apa perbedaan motif klasik dan Udah. batik? Enggak sih tadi. Ini ada lagi pertanyaan. Oh, nggak tahu sih. Ini mana udah? Dia. Ayo, udah tanyain aja. Apa perbedaan motif klasik dan batik abstrak menurut Mas Wisnu? Kalau klasik itu lebih ke motif ya, lebih ke detailnya mungkin. Kalau klasik itu, kalau abstrak itu kan cuma menggunakan kuas sama canting yang besar itu. Kalau batik klasik kan biasanya ngikutin pola ya Mas ya? Ya, Nah kalau abstrak gimana caranya dan kapan karyanya itu dianggap udah selesai gitu? kalau abstrak itu ya ada yang mungkin kalau sudah selesai itu mungkin kalau kayaknya sudah penuh atau rasanya sudah cukup, sudah puas itu mungkin sudah selesai. Terus
terus selanjutnya ada nggak sih mas hasil eksperimen warna yang paling mengejutkan terus disukai sama pembeli gitu? Ada itu, mungkin ada beberapa yang warnanya itu bagus, terus banyak peminatnya itu ada juga. Pernah nggak sih warna eksperimen itu malah bikin gagal terus harus diulang pas mas Wisnu ngerjain? Kalau saya sendiri ada yang gagal harus mengerjakan ulang itu ada. Kalau proses pewarnaan ada, mesti ada gagalnya. Oke kan. belum apa setiap proses pembuatan itu butuh berapa jam gitu? Butuh Oh, berapa masing-masing waktu? Iya. pencapan gitu-gitu sampai akhir sampai final. Oke mas, 1, 2, 3. Untuk proses pembuatan itu kan kalau dicap itu mungkin cuma sekitar 5 menitan atau 6 menitan. Kalau yang lama itu mungkin di proses pewarnaan karena membutuhkan sinar matahari. Kalau pembuatan abstraknya itu enggak, mungkin 1 menitan itu sudah jadi kalau pembuatan abstrak. Ada lagi? Maksud iya. Apa sih yang ini yang mau ngenalin alat-alat siapa? Alat yang digunakan buat ngebatik. Oh, udah sebutin. Nah, gue pengen shoot alat-alatnya gitu. Udah mas. Mas, kasih mas. Oke. Makasih ya. Aku stay